Shalom, Horas Madihamuna, Aka Amang, Seksi Amani Huria. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita hari ini. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, kita awali ibadah PA kita. Jumulo Hita Marede Sian Bukuede nomor 510 ayat sada. Marsinon dang di bain Yesus asini rohanai jalahi tado disuruh asa tapa buai tapa galak palitota tapa tiur dalani ai torok do penalilu sai hatop mamulaki. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini, Jumat tanggal 2 Juli 2021, ditetapkan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul untuk PA kita hari ini, karunia berbeda-beda tetapi sumbernya sama. Karunia berbeda-beda tetapi sumbernya sama. Roh Kudus adalah sumber dari segala karunia, dan karunia itu diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang diberikan karunia. Ada satu orang diberikan satu karunia, atau mungkin lebih dari satu karunia. Tapi semuanya itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Hamuna aka amanami, karunia itu adalah kecakapan khusus atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Dan itu bukan diminta, bukan diusahakan, bukan dipelajari, tetapi diberikan
oleh Roh Kudus. Berbeda-beda diberikan, tapi pemberinya sama, yaitu Roh Kudus. Di Korintus, di jemaat Korintus, karunia-karunia itu dipahami dengan sebuah pembanding-bandingan, pembeda-bedaan. Jadi jemaat di Korintus yang menerima karunia-karunia roh itu membeda-bedakan, membanding-bandingkan. Karunia ini lebih unggul dari karunia itu, atau karunia A lebih superior dari karunia B. Jadi mereka menganggap ada karunia yang lebih utama, ada yang tidak penting. Sehingga terjadilah di sana persaingan dan yang lain-lain. Situasi seperti itulah yang melahirkan pembelajaran dan pengajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan nats kita adalah jawaban terhadap itu, bahwa karunia-karunia itu tidak ada yang utama, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang superior. Apapun karunia yang diberikan itu sama nilainya, sebab pemberinya, sumbernya satu, yaitu Roh Kudus. Dan itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, perorangan atau individual. Karunia itu diberikan adalah untuk membangun jemaat, membangun persekutuan, membangun komunitas. Maka perlu perbedaan-perbedaan. Karunia-karunia yang berbeda itu adalah supaya saling mengisi, saling melengkapi, supaya persekutuan itu menjadi persekutuan yang utuh. Itulah tujuan daripada karunia itu diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya dengan berbeda-beda karunia yang diberikan. Hamunaka amanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, jika kita melihat situasi itu di Korintus, Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda, tapi ada roh perseteruan yang mengelola perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan. Ada roh perseteruan, roh permusuhan, sehingga perbedaan-perbedaan yang diberikan oleh Roh Kudus dikelola, sehingga terjadilah di sana pengelompokan dan perselisihan, bahkan perpecahan. Kelompok yang satu menganggap bahwa bahasa roh, karunia bahasa roh adalah lebih unggul, lebih utama daripada yang lain. Kelompok yang lain merasa bahwa karunia menyembuhkan lebih utama, lebih superior daripada karunia yang lain. Sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan karunia itu. Dan Paulus menjelaskan karunia itu bukan hasil usaha, karunia itu bukanlah diminta, karunia itu bukan dipelajari dari buku-buku, tapi karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memberikan karunia yang berbeda bebas. Tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh diintervensi, apalagi disogok. Itulah yang mau dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada setiap orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Bahan PA ini juga menjadi sebuah pengajaran supaya setiap orang percaya tidak membeda-bedakan dan tidak membanding-bandingkan karunia yang ada. Tapi karunia itu harus disinergikan, saling melengkapi, saling mengisi, untuk terciptanya sebuah jemaat, persekutuan, komunitas yang utuh, saling melengkapi, saling mengasihi, bukan terkotak-kotak, terkelompok, dan bersaing, berkompetisi. Bukan itu yang diinginkan dan diharapkan. Bukan itu tujuan dari karunia-karunia yang berbeda-beda.
Karunia-karunia itu bukan diberikan untuk kepentingan pribadi atau individual, tapi karunia-karunia itu adalah untuk membangun sebuah jemaat, membangun sebuah persekutuan. Hamuna kamanami dan juga saudara-saudaraku, oleh karena itu nggak perlu iri, nggak perlu cemburu melihat karunia-karunia yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita berbeda karunia, itu bukan kesalahan, itu bukan dosa. Tapi yang penting, bagaimana kita melihat dan memahami karunia yang berbeda itu adalah pemberian dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Dan mari kita syukuri apa pemberian kepada kita. Dan tentu tujuan dari Roh Kudus memberikan itu ada. Jadi berbeda karunia roh itu daripada ajaran-ajaran di upacara-upacara penyembahan berhala, sebagaimana tadi dijelaskan dalam ayat 2, yaitu tanpa kamu berpikir kamu telah ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi upacara-upacara penyembahan berhala memang tidak dikenal di sana perbedaan, tapi harus memaksa kesatuan, kesamaan. Tetapi di dalam karunia-karunia roh, perbedaan itu akan menciptakan kebersamaan, sebuah sinergisitas, sebuah saling melengkapi, sehingga tercipta persekutuan yang utuh, persaudaraan yang kokoh, yang saling mengisi, saling melengkapi. Hamuna kamanami dan juga saudara-saudaraku, kita saat ini berada di situasi yang sangat sulit. Ancaman pandemi COVID-19 semakin mengganas, semakin mengkhawatirkan, tapi kita dipanggil untuk tetap melihat apa karunia yang ada pada kita. Daripada kita sibuk untuk membanding-bandingkan karunia, daripada kita sibuk untuk iri hati dan cemburu dengan karunia yang dimiliki orang lain, mari kita mencari tahu apa karunia roh yang ada pada kita. Apa pemberian? Mari kita menyadari karunia yang ada dalam diri kita untuk kita kembangkan, membangun persekutuan dengan sesama kita, supaya terbentuk sebuah persekutuan yang utuh, yang saling mengasihi di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19, di mana pemerintah mendengung-dengungkan mulai hari ini tanggal 2 atau tanggal 3 Juli akan diadakan PPKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat di sekitar Jawa Bali. Ini tentu bukanlah situasi yang menyenangkan, ini bukan kabar sukacita. Tetapi menghadapi keadaan ini, situasi buruk ini, kita diminta mengenali, menyadari karunia yang diberikan Roh Kudus untuk membangun persekutuan yang utuh, untuk menghadapi pandemi ini. Kita tidak boleh hanya takut, bersembunyi, dan berputus asa, tapi kita harus menjalankan tugas kita sebagai umat Tuhan yang sudah diberikan karunia-karunia oleh Roh Kudus. Kita akan manfaatkan, kita akan aktifkan kembali karunia-karunia itu. Mari kita gali apa karunia pemberian Roh Kudus kepada kita masing-masing untuk kita gunakan membangun persekutuan yang utuh di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Hamuna, Aka Amanami dan juga saudara-saudaraku, karunia berbeda. Tak perlu merasa kecil hati jika kamu mempunyai karunia yang berbeda dengan orang lain. Tak perlu merasa kecil hati jika karunia yang kita terima, kita anggap tidak sehebat yang diterima orang lain. Karena nilainya di mata Tuhan adalah sama. Pemberi karunia itu mempunyai kehendak, sehingga dia tidak salah memberikan itu.
Mari kita terima, mari kita syukuri. Dan apapun yang diterima oleh orang lain, mari kita pahami itu sebagai hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Karunia berbeda-beda, tetapi sumbernya sama, yaitu Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, atas ajaran-Mu yang membukakan mata hati kami, mata iman kami, sehingga kami terhindar dari kompetisi-kompetisi yang tidak sehat, persaingan-persaingan yang tidak baik. Kami terhindar dari iri hati, kecemburuan yang akan melahirkan perseteruan, perselisihan. Terima kasih atas firman-Mu. Apapun karunia yang kami terima, itulah yang terbaik dan nilainya sangat berharga di mata Tuhan. Ajar kami untuk mengenali, untuk menyadari karunia yang kami peroleh, supaya kami kembangkan itu untuk persekutuan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat seluruh anak-anak-Mu seksi AMA yang menjadi imam di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tuhan yang menyertai mereka, menguatkan, bahkan memberkati mereka supaya tetap teguh, kokoh, dan memiliki pengharapan yang hidup di tengah-tengah situasi sulit ini. Kami berada di situasi yang mencekam akibat pandemi COVID-19. Sendi-sendi kehidupan kami telah diluluh lantakkan Tuhan, tapi kami masih memiliki Tuhan yang bisa mengelola keadaan ini, yang bisa membawa kami keluar dari situasi ini. Kami percaya Tuhan telah bekerja untuk itu. Terima kasih Bapa di sorga. Bila mana ada dari anak-anak-Mu seksi AMA yang dalam saat ini sakit jasmaninya, kami mau berserah supaya Tuhan berkenan menyembuhkan, memulihkan. Mereka yang berduka, kami juga doakan supaya Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat negeri ini, buat pemerintah kami. Tuhan kuatkan, Tuhan beri hikmat. Kami juga berdoa buat mereka, para dokter, para medis, dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang mau mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk berjuang melawan COVID melalui tugas-tugas mereka. Berkati Tuhan, sertai mereka, dan jauhkan mereka dari ancaman-ancaman penyakit virus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah dosa kami, terima doa kami dalam Kristus Yesus. Kami menaikkan doa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita Taidehon Bukwede 656 ayat sada. Parhamaranggioni lampot jala teguh sikop mahasadaoni di Yesus burju rapsa uduran hitabe marholong natutu mardame marnas rohama di Yesus itu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.